6 tahun menikah, istriku tak kunjung hamil. Saat tiba-tiba hamil 2 bulan dan melahirkan, aku senang sekali. Tapi saat tahu rahasianya, aku marah besar. Fajrin dan Tiwi, pasangan suami istri yang telah menikah sekitar 4 tahun yang lalu, masih menantikan anugerah keturunan dalam pernikahan mereka. Meskipun telah beberapa kali mengecek kondisi kesehatan mereka ke dokter dan mendapatkan kabar bahwa keduanya subur tanpa masalah yang signifikan, mereka belum diberkahi dengan kehadiran seorang anak. Dokter menegaskan bahwa saatnya belum tiba dan Fajrin serta Tiwi memilih untuk bersabar dan memasrahkan segalanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di tengah kesibukan bekerja, Fajrin merasa bahagia mendengar cerita dari temannya yang sedang menantikan kelahiran anak pertamanya. Meskipun senang untuk temannya, Fajrin juga merasakan keharuan dan kepedihan yang mendalam. Air mata mengenang mengisi pelupuk mata Fajrin, karena ia dan Tiwi merasakan betapa sulitnya perjalanan untuk memiliki seorang anak. Momen ini menjadi momen yang tak akan pernah dilupakan oleh Fajrin, karena ia merasakan setiap detiknya dengan penuh haru dan harapan. Tiwi, meskipun juga merasakan kepedihan yang sama, tetap tegar dan penuh keyakinan bahwa segala sesuatu akan berjalan pada waktu yang tepat. Mereka berdua saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam proses ini, dan mempercayakan segalanya kepada takdir yang telah ditentukan. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan cobaan dan kesabaran, Fajrin dan Tiwi tetap bersatu dan kuat dalam menjalani perjalanan menuju kebahagiaan yang mereka impikan. Setiap hari, Fajrin dan Tiwi berdoa dan bersyukur atas segala berkah yang mereka terima. Meskipun kehadiran seorang anak belum juga datang, mereka memahami bahwa setiap perjalanan memiliki waktu dan jalan yang telah ditentukan, dan mereka bersiap untuk menerima apapun yang Tuhan anugerahkan. Dalam setiap langkah yang mereka ambil, Fajrin dan Tiwi selalu merasa didampingi oleh kekuatan dan cinta yang tak tergoyahkan, serta keyakinan bahwa suatu hari nanti, impian mereka akan menjadi kenyataan. Fajrin melepas sepatunya, lalu menjatuhkan tubuhnya ke sofa. "Kamu tahu, si Dinda hamil," serunya. Matanya berbinar-binar. Tiwi yang sedang merapikan meja makan menoleh dengan senyum lebar. "Serius? Wah, akhirnya udah berapa tahun mereka berusaha?" "Hampir 7 tahun katanya. Mereka udah pasrah. Ternyata..." Fajrin terkekeh. "Bayangin aku sama kamu baru 4 tahun. Masih muda banget ya." Tiwi mengangguk. Senyumnya sedikit pudar. "Iya, masih muda. Tapi ya, aku pengen cepat punya anak juga, Rin." Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Fajrin mendekat, mengelus rambut Tiwi lembut. "Sabar sayang. Kita masih muda. Nanti juga pasti dikasih sama Tuhan. Kayak Dinda kan, Tuhan kasih setelah 7 tahun. Tiwi hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Iya Rin, aku cuma sedih aja. Setiap kali lihat teman-teman udah punya anak, aku selalu kepikiran kapan giliran kita." Fajrin memeluk Tiwi erat. "Aku tahu sayang, aku juga pengen banget punya anak. Tapi kita harus sabar, percaya sama Tuhan aja. Dia pasti punya rencana terbaik buat kita." Malam itu, Fajrin tertidur dengan tenang. Tiwi di sampingnya terjaga, air matanya mengalir tanpa henti. Setiap malam, Tiwi selalu menangis. Ia tak bisa menahan kekecewaan dan kesedihan yang menggerogoti hatinya. Setiap kali Fajrin pergi bekerja, Tiwi akan terpuruk dalam kesedihan. Ia akan teringat dengan teman-temannya yang sudah memiliki anak dan membandingkan dirinya dengan mereka. Saat Fajrin pulang, Tiwi akan berpura-pura baik-baik saja.
Ia akan tersenyum dan bermanja-manja dengan Fajrin, seolah-olah tak ada yang terjadi. Tapi di balik senyum itu, tersembunyi kesedihan yang mendalam. Tiwi merasa dirinya seperti topeng yang menyembunyikan wajah asli yang penuh luka. Fajrin tak pernah tahu apa yang sebenarnya dirasakan Tiwi. Ia selalu berusaha untuk bersikap positif dan menyemangati Tiwi, tapi tak pernah bisa menembus tembok kesedihan yang dibangun Tiwi. Ia tak tahu bagaimana cara menolong istrinya, bagaimana cara meringankan beban yang dipikul Tiwi. Fajrin hanya bisa berharap suatu saat nanti Tiwi akan membuka hatinya dan menceritakan semua yang dirasakannya. Ia berharap suatu saat nanti mereka berdua bisa melewati masa sulit ini bersama-sama. 2 bulan berlalu, Tiwi merasakan tubuhnya berubah. Mual yang tak kunjung reda, sensitif terhadap bau dan selera makan yang berubah drastis. Setiap pagi ia terbangun dengan perasaan mual yang membuat perutnya berputar-putar. Bau masakan ibu yang biasanya harum kini terasa menyengat dan membuatnya ingin muntah. Mungkin aku masuk angin ya, gumamnya sambil meminum obat masuk angin. Namun seminggu berlalu, rasa mual tak kunjung hilang, bahkan semakin menjadi-jadi. Tiwi yakin ini bukan sekedar masuk angin biasa. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit, karena Fajrin harus bekerja. Aku ke rumah sakit dulu ya Rin, gak enak badan, katanya sambil mencium pipi Fajrin. Yaudah, hati-hati sayang, jangan lupa makan, jawab Fajrin sambil mengelus rambut Tiwi. Tiwi sampai di rumah sakit sekitar pukul 10 pagi. Ia memilih jam itu agar tidak terlalu ramai. Setelah menunggu beberapa saat, ia dipanggil oleh dokter umum. Ada keluhan apa, Bu? Tanya dokter ramah. Dok, saya sering mual, sensitif sama bau, dan selera makan saya berubah udah seminggu lebih, jawab Tiwi. Dokter memeriksa Tiwi dengan seksama. Sepertinya ibu hamil, Bu. Tiwi tercengang. Hah? Hamil, Dok? Iya, Bu. Coba ibu tes dulu ya. Dokter memberikan tes pack kepada Tiwi, lalu menunjukkan tempat di mana Tiwi bisa melakukan tes. Tiwi melakukan tes dengan tangan gemetar. Tak percaya mimpi yang selama ini dipendamnya akhirnya terwujud. Setelah beberapa menit, hasilnya keluar. 2 garis merah muncul di alat tes. Dokter tersenyum. Selamat Bu, ibu hamil. Tiwi langsung memeluk dokter. Air matanya mengalir deras. Ia tak bisa berkata-kata, hanya bisa terisak bahagia. Dokter kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan memberikan Tiwi kertas berisi hasil pemeriksaan. Sepanjang jalan pulang, Tiwi tak henti-hentinya tersenyum. Ia tak sabar untuk memberitahu Fajrin. Ia merencanakan kejutan untuk suaminya. Sebuah kejutan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Rin, aku punya kejutan buat kamu, teriaknya ketika sampai di rumah. Fajrin menoleh, matanya berbinar. Kejutan apa sayang? Tiwi tersenyum lebar, lalu menunjukkan kertas hasil pemeriksaannya. Lihat Rin. Fajrin terdiam, matanya membelah sempurna. Ia membaca kertas itu dengan seksama, lalu menatap Tiwi dengan penuh cinta. Sayang, ini benar, tanyanya. Suaranya bergetar. Tiwi mengangguk, air matanya kembali mengalir. Iya Rin, kita akan punya anak. Fajrin memeluk Tiwi erat, air matanya juga mengalir. Ia tak percaya mimpi mereka akhirnya terwujud. Setelah sekian lama menunggu, Tuhan akhirnya mengabulkan doa mereka. Terima kasih Tuhan, gumam Fajrin sambil mencium kening Tiwi. Malam itu, mereka berdua tertidur dengan bahagia.
Di dalam hati mereka terukir mimpi indah tentang masa depan yang akan mereka lalui bersama sang buah hati. Pintu rumah terbuka, menampakkan Fajrin yang baru pulang kerja. Wajahnya lelah, namun senyumnya merekah begitu melihat Tiwi duduk di sofa. "Sayang, aku pulang," sapa Fajrin sambil mencium pipi Tiwi. Tiwi tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Rin, aku punya kejutan buat kamu." Fajrin mengerutkan kening, penasaran. "Kejutan apa, sayang?" Tiwi mengeluarkan kertas hasil pemeriksaan dari tasnya, lalu menyerahkannya kepada Fajrin. "Lihat ini." Fajrin membaca kertas itu dengan seksama, matanya membulat sempurna. Rahangnya mengeras lalu senyum lebar merekah di wajahnya. Ini benar?" tanyanya. Suaranya bergetar. Tiwi mengangguk. Air matanya mengalir deras. "Iya Rin, kita akan punya anak." Fajrin langsung memeluk Tiwi. Air matanya juga mengalir. Ia tak percaya mimpi mereka akhirnya terwujud. Setelah sekian lama menunggu, Tuhan akhirnya mengabulkan doa mereka. "Sayang, ini benar-benar mimpi yang jadi kenyataan," gumam Fajrin sambil mencium kening Tiwi. Malam itu, Fajrin tak bisa tidur. Ia terus mengusap perut Tiwi, berbicara dengan janin yang baru berusia seminggu lebih. "Hai nak, papa di sini. Papa udah nunggu kamu selama ini. Papa sayang sama kamu," bisik Fajrin. Suaranya bergetar karena haru. Tiwi tersenyum, hatinya menghangat. Ia merasakan kehangatan cinta Fajrin yang begitu besar untuk calon anak mereka. "Rin, aku juga gak nyangka rasanya kayak mimpi," ucap Tiwi sambil mengelus-elus perutnya. "Ini bukan mimpi sayang, ini kenyataan. Kita akan menjadi orang tua," jawab Fajrin. Matanya berkaca-kaca. Fajrin tak sabar ingin menceritakan kabar bahagia ini kepada teman-temannya di kantor. Semua orang tahu bagaimana Fajrin mendambakan seorang anak. Begitu juga Tiwi. Ia membayangkan betapa bahagianya mereka saat mendengar kabar ini. "Besok aku akan cerita ke teman-teman kantor," kata Fajrin sambil mencium perut Tiwi lagi. Tiwi mengangguk, matanya berbinar. "Iya Rin, cerita aja biar mereka juga ikut bahagia." Fajrin kembali mengusap perut Tiwi, membayangkan wajah mungil calon anaknya. Ia membayangkan senyum anak itu, tawa anak itu, dan semua kebahagiaan yang akan mereka lalui bersama. "Terima kasih Tuhan," gumam Fajrin sambil memeluk Tiwi erat. Malam itu, mereka berdua tertidur dengan bahagia. Di dalam hati mereka terukir mimpi indah tentang masa depan yang akan mereka lalui bersama sang buah hati. Fajrin memasuki kantor dengan langkah ringan. Senyum merekah di wajahnya. Ia tak sabar untuk menceritakan kabar bahagia kepada teman-temannya. "Selamat pagi teman-teman," sapa Fajrin sambil melambaikan tangan. "Pagi Rin, kok kayaknya senang banget?" tanya Budi, rekan kerjanya. "Iya nih Budi, ada kabar gembira," jawab Fajrin dengan mata berbinar. "Kabar apa nih? Cerita dong." "Kabar apa nih? Cerita dong," sahut Rini penasaran. Fajrin pun menceritakan kabar kehamilan Tiwi kepada teman-temannya. Ia bercerita dengan penuh semangat, matanya berkaca-kaca karena haru. "Wah, selamat Rin, akhirnya mimpi kamu terwujud," seru Budi sambil menepuk pundak Fajrin. "Iya Rin, kita semua udah nunggu kabar ini," tambah Rini. Teman-teman Fajrin pun ramai-ramai memberi selamat. Mereka sangat bahagia untuk Fajrin dan Tiwi, dan tak sabar menantikan kelahiran anak pertama mereka. "Nanti kalau udah lahir kita patungan beli hadiah buat bayinya ya," usul Budi. "Setuju," sahut teman-teman Fajrin yang lain. 9 bulan berlalu, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba.
Tiwi melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat. Fajrin berada di samping Tiwi. Tangannya menggenggam erat tangan istrinya. Ia tak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Tuhan. "Sayang, kamu hebat, kamu kuat," bisik Fajrin sambil mencium kening Tiwi. Tiwi tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Rin. Aku juga bahagia." Saat mendengar tangisan bayi, Fajrin langsung meneteskan air mata. Bahkan sebelum bayi itu menangis, Fajrin lebih dulu menangis. Ia begitu terharu, mimpi yang selama ini dipendamnya akhirnya terwujud. "Sayang, lihat anak kita," seru Fajrin sambil menunjuk ke arah bayi yang baru lahir. Tiwi mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia menatap bayi mungil itu dengan penuh cinta. Fajrin dengan gemetar menggendong anaknya, lalu mengumandangkan azan di telinga sang bayi. Ia begitu terharu, merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. "Nama anak kita Kela," ucap Fajrin sambil menatap wajah anaknya. Tiwi mengerutkan kening. "Kela? Kok namanya Kela?" Iya Kela. Kela itu artinya kelapa," tanya Fajrin sambil tersenyum. "Tapi Rin, Kela itu nama buah bukan nama orang," protes Tiwi. "Iya, tapi Kela itu juga bisa diartikan sebagai kekuatan dan keberuntungan," jawab Fajrin sambil mengelus pipi Kela. Tiwi menggelengkan kepala, tapi ia setuju saja dengan nama yang diberikan Fajrin. Ia tahu Fajrin sangat mencintai anaknya, dan ia percaya bahwa Fajrin telah memilih nama yang terbaik untuk putri mereka. "Ya udah, terserah kamu, Rin," kata Tiwi sambil tersenyum. Fajrin tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Ia begitu bahagia menjadi seorang ayah. "Terima kasih Tuhan," gumam Fajrin sambil menatap Kela dengan penuh cinta. Sejak kelahiran anak pertama mereka, Kela sudah 6 tahun berlalu. Kela kini berusia 6 tahun, dan hari itu, Fajrin sedang bermain bersama putrinya di rumah. Sementara Tiwi pergi berbelanja di pasar bersama ibu-ibu tetangga untuk kebutuhan acara desa. Ketika suasana sedang asik, tiba-tiba ada tamu tak terduga datang. Seorang pria yang terlihat lebih muda dari Fajrin. Pria itu tampak baik dan lembut, namun Fajrin merasa curiga dengan kedatangannya. Terutama saat pria itu hanya melihat ke dalam rumah, seolah mencari seseorang. Fajrin mendekati pria tersebut, dan pria itu mengungkapkan bahwa ia datang untuk melihat anaknya yang telah berusia 6 tahun. Suara pria itu penuh dengan kerinduan dan penyesalan. Mengungkapkan penyesalannya karena tidak hadir di rumah sakit saat anaknya lahir. Menyadari bahwa ada keluarga yang menyayangi anaknya. Fajrin bingung dan terkejut, bertanya-tanya siapa anak yang dia maksud. Apakah mungkin pria itu salah alamat? Namun, kesungguhan dan ekspresi pria itu membuat Fajrin ragu. Fajrin memutuskan untuk mengajak pria itu masuk ke dalam rumah, lalu memanggil Kela putrinya. Saat Kela datang, mata pria itu berkaca-kaca, dan tangannya gemetar saat memegang tangan kecil Kela. Ekspresi pria itu penuh dengan campuran emosi, dari kegembiraan hingga penyesalan. Saat bertemu dengan putri kecilnya yang selama ini tidak pernah ia temui. Kela yang awalnya bingung dengan kedatangan pria tersebut, merasa hangat dengan kehadiran orang yang tampak begitu akrab meskipun baru pertama kali bertemu. Pria itu dengan penuh kelembutan berusaha untuk memahami perasaan yang melanda hatinya saat bertemu dengan anaknya yang telah tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria. Kela dengan polosnya tersenyum dan merasa nyaman di dekat pria tersebut. Meskipun ia juga merasa kebingungan dengan situasi yang tak terduga ini. Hubungan antara Fajrin dan Kela dan pria misterius itu penuh dengan kehangatan, kebingungan, dan emosi yang kompleks. Momen pertemuan yang tak terduga ini membawa kejutan dan keharuan,
serta membuka lembaran baru dalam kisah keluarga mereka. Dalam keheningan yang penuh makna, mereka merasakan kehadiran cinta dan keajaiban yang membawa mereka bersama dalam momen yang tak terlupakan. Fajrin melihat pemandangan yang mengejutkan, segera menyuruh Kela untuk bermain sendiri di kamarnya. Ia ingin berbicara secara serius dengan pria yang hadir di hadapannya. Pria itu terlihat sedih mengusap air matanya dengan ragu. Fajrin dengan hati yang berdebar bertanya tentang hubungan pria itu dengan putrinya. Pria itu terlihat ragu untuk membuka cerita, namun akhirnya ia memutuskan untuk berbicara. Pria itu mengungkapkan bahwa ia adalah ayah biologis dari Kela. Ia menjelaskan bahwa ia dan Tiwi pernah terlibat dalam hubungan yang menghasilkan kehamilan, di mana Tiwi menjanjikan uang kepadanya untuk membeli sperma pria tersebut. Mereka dulunya adalah teman, dan pria itu seorang duda yang ditinggalkan oleh istrinya, dimanfaatkan oleh Tiwi dalam kondisi terpuruknya untuk menjual spermanya. Fajrin mendengarkan cerita itu dengan perasaan campur aduk, menggertakkan gigi dan memejamkan mata. Tatapan Fajrin menjadi nanar, penuh dengan kekecewaan dan amarah. Apakah artinya bahwa selama ini ia tidak memiliki hubungan darah dengan Kela? Putrinya bukanlah darah dagingnya. Rasanya Fajrin merasa marah dan terluka secara mendalam. Bagaimana mungkin Tiwi melakukan hal seperti itu? Dan bagaimana mungkin ia tidak mengetahui kebenaran yang sebenarnya selama ini? Fajrin merasa terkejut dan hancur dengan pengakuan pria tersebut. Ia merasa kehilangan dan terhianati oleh kebohongan yang telah tersembunyi selama ini. Rasanya dunianya runtuh dalam sekejap, dan ia merasa terpukul dengan kenyataan yang baru saja diungkapkan. Fajrin mencoba untuk mengendalikan emosinya yang bergejolak, namun amarah dan kekecewaan harus menghantam hatinya. Dalam keheningan yang menyelimuti ruangan, Fajrin harus menghadapi kenyataan yang sulit untuk diterima. Ia harus mencari kekuatan dan keteguhan hati untuk menghadapi konsekuensi dan pengakuan yang mengejutkan ini. Dalam kegelapan yang mendalam, Fajrin harus menemukan jalan keluar dan keputusan yang akan mengubah segalanya dalam hidupnya. Setelah menyuruh pria tersebut pergi, Fajrin menunggu kepulangan Tiwi dengan hati yang berat. Begitu Tiwi sampai di rumah, Fajrin langsung meminta penjelasan dari istrinya. Tiwi terkejut karena tidak menyangka Fajrin akan mengetahui kejadian tersebut dengan cepat. Tiwi menceritakan bahwa tindakannya dilakukan karena keinginannya untuk memiliki anak, sebagaimana yang juga diinginkan oleh Fajrin. Namun, Fajrin menegaskan bahwa keinginannya adalah memiliki anak yang merupakan darah dagingnya sendiri, bukan dari pria lain. Fajrin dengan tegas menolak argumen Tiwi. Ia menyatakan bahwa keinginan memiliki seorang anak adalah benar, namun bukan dengan cara melibatkan orang lain dalam hubungan biologisnya dengan anak tersebut. Tiwi dengan mantap membela keputusannya dan menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah bahwa Kela dirawat oleh mereka berdua. Tiwi berpendapat bahwa siapa yang menjadi ayah kandung Kela tidaklah relevan. Yang penting adalah kasih sayang dan perhatian yang mereka berikan pada anak tersebut. Fajrin merasa terpukul dan bingung dengan sudut pandang Tiwi. Ia merasa bahwa keputusan Tiwi tidaklah adil dan tidak etis. Namun ia juga merasa terjebak dalam situasi yang rumit dan sulit. Tiwi menegaskan bahwa ia tidak rela Kela dikembalikan kepada pria tersebut. Dan ia juga tidak ingin bercerai dengan Fajrin. Dalam usahanya mencari solusi yang bijaksana, Fajrin memutuskan untuk menemukan jalan tengah. Fajrin memutuskan untuk tetap merawat Kela. Namun ia juga memperbolehkan pria tersebut untuk berkunjung dan melihat perkembangan Kela secara teratur. Meskipun dengan hati yang berat,
Fajrin mencoba untuk merelakan dan menerima kenyataan bahwa Kela bukanlah darah dagingnya sendiri. Dalam keputusan yang sulit ini, Fajrin mencoba untuk menjaga keharmonisan keluarga dan memberikan yang terbaik bagi Kela, meskipun ia harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Dengan tekad yang kuat, Fajrin berusaha untuk menjalani peran sebagai seorang ayah yang peduli dan bertanggung jawab, meskipun dengan tantangan yang berat di hadapannya.